Niat awalnya mau nabung, tapi malam-malam lagi santai scrolling handphone, lihat toko online, ih lucu, jadi check out 3 barang. Niat awalnya mau sehat, tapi malam-malam kumpul sama teman-teman, ada pizza, enak banget pizzanya. 3 pizza, 3 potong masuk di atas jam 9 malam. Tenang, kamu gak sendiri. Di zaman yang serba instan ini memang gak gampang menunda kesenangan. Karena itu hari ini kita mau bahas bareng-bareng 5 cara menunda kesenangan supaya prioritas hidup kita gak jadi berantakan. Yang pertama, pahami dulu penyebab utamanya. Otak kita ini dirancang untuk menghasilkan suatu zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin itu muncul kalau kita lagi merasa senang. Waktu kita lagi melakukan aktivitas yang menyenangkan, misalnya lagi makan enak gitu, enak gitu, muncul tuh dia tuh, menyebabkan kita merasa senang. Kemudian waktu kita sedang berinteraksi sosial, lagi kumpul dengan orang-orang yang kita sayang, atau pada waktu kita lagi membantu orang lain, muncul lagi dia. Kemudian waktu kita mendapatkan penghargaan atau waktu kita bisa mencapai suatu target tertentu, muncul lagi dia. Pencapaian tertentu membuat hati kita happy. Masalahnya di zaman sekarang ini dopamin itu sangat mudah untuk didapatkan. Kalau kita bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah, otomatis itu akan meningkatkan dopamin kita. Misalnya kita sekarang kan gampang tuh ngeliatin barang-barang yang kita mau hanya lewat online aja. Bikin kita jadi impulsif, jadi pengen belanja mulu. Bayangin dopamin itu seperti gula. Gula tuh kalau sedikit itu bikin kita happy awalnya. Tapi terus udah gitu kita meningkatkan lagi kadar gula kita tambahin gula lagi. Lama-lama nih palet kita atau sensasi rasa manis kita jadi meningkat. Ya, toleransi kita terhadap rasa manis ini jadi berubah, jadi makin naik. Akhirnya yang tadi sedikit itu jadi kurang manis nih, tambahin lagi. Kurang manis nih, tambahin lagi. Gitu ya. Paham ya analoginya? Supaya kita ngerti dulu nih sebetulnya efeknya ini apa sih yang menyebabkan kita jadi susah banget untuk menunda kesenangan. Kalau kita terus-menerus mengejar instant gratification atau dopamin instan, otak kita ini jadi males untuk menikmati hal-hal yang sederhana. Kalau bisa dinikmati sekarang, kenapa harus ditunda? Sekarang aja gitu kan. Akhirnya menyebabkan kita jadi susah untuk menunda kesenangan. Nah, setelah kita pahami mekanisme tubuh kita ini, baru deh kita tahu nih, oke, ternyata tubuh kita ini mengeluarkan dopamin atau instant gratification. Sekarang kita harus kenali pemicunya apa. Apa sih yang menyebabkan kita mencari-cari si dopamin ini? Kapan sih sebetulnya kita mencari instant gratification? Mulai amati kegiatan sehari-hari kita. Misalnya kita sadar nih bahwa aku tuh cari dopamin ini pada saat aku lagi stres kerja, atau mungkin pada saat aku lagi bengong, lagi bosen mau ngapain. Ya misalnya kamu lagi bosen mau ngapain, lalu kamu tarik, selalu setiap kali bosen ambil handphone, lalu selalu scrolling TikTok. Nah itu tuh pemicunya, bosen misalnya. Kalau katanya James Clear yang ngarang buku Atomic Habit, dia bilang, awareness is the first step toward control. Berikutnya, ganti aktivitas yang menimbulkan kesenangan instan ini dengan aktivitas yang lebih bermakna. Kalau misalnya tadi tuh kita udah kenali pemicunya, kita lagi bosan, kita biasanya scrolling TikTok. Yaudah diganti, jangan scrolling TikTok. Begitu kita tahu, udah mulai bosan nih. Lalu apa yang kita lakukan? Jalan kaki, misalnya 10 menit jalan kaki. Keluar juga dopaminnya, tapi lebih bermakna. Karena kita jadi lebih sehat misalnya. Atau bisa juga waktu bosan itu datang, jangan ambil handphone, tapi ambil buku, ya, baca buku. Atau lagi bosan, lalu lebih baik ngobrol sama temen, ya, telepon teman atau datengin teman, ngobrol-ngobrol sesuatu bikin kita ketawa-ketawa. Kan dopaminnya muncul juga kan, tapi lebih bermakna nih, nggak bikin kita jadi scrolling dan membuat kita jadi belanja impulsif. Kesenangan instan itu kayak kembang api, terang tapi cepet habisnya. Kalau kesenangan bermakna beda, kayak lilin dia. Lilin itu terang tapi habisnya lama. Jadi yang tertinggal di hati kita maknanya itu lebih dalam.
Berikan diri sendiri mini reward. Menunda kesenangan itu bukan berarti hidup tanpa kesenangan sama sekali. Menunda artinya ya ditunda. Jadi kita bikin aturan buat diri kita sendiri. Kita boleh menikmati kesenangan tertentu setelah kita menunda, setelah kita melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ada usaha sesuatu dulu nih. Misalnya, saya akan menonton film kesukaan saya atau film komedi yang bikin saya ketawa-ketawa setelah saya selesai bekerja. Setelah saya menyelesaikan tugas ini. Atau saya boleh beli baju yang saya lagi incer ini setelah 1 minggu gak belanja apapun. Dengan begitu kita sedang mengajarkan otak kita untuk gak gampang nyerah sama instant gratification. Kita boleh menikmati sesuatu setelah kita berhasil mengontrol diri. Selanjutnya, bikin sistem, bukan cuma niat. Niat itu bagus, tapi sesungguhnya sistemlah yang membuat si niat ini tetap hidup. Kalau kita punya niat nih untuk bisa berubah, tapi lingkungannya salah, ya tetap aja kita bisa kalah. Misalnya, kita mau untuk bisa hidup sehat, tapi kalau seandainya kita stok cemilan di kantor atau cemilan yang manis-manis di rumah, ya sama aja bohong. Kalau misalnya kita pengen supaya bisa lebih hemat, ya udah uninstall aja tuh aplikasi-aplikasi belanja online yang ada di handphone. Kalau kita mau fokus kerja, taruh tuh handphone jauh-jauh, taruh di ruangan yang lain, matiin notifikasinya supaya kita bisa fokus selesaiin pekerjaan kita. Sistemnya harus bisa mendukung supaya niat kita tetap hidup. Kalau kita mengatur sistem yang tepat, disiplin itu bukan jadi beban lagi. Otomatis keputusan-keputusan yang kita ambil juga jadi benar. James Clear bilang begini, "You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems." Fokus pada tujuan jangka panjang. Satu hal yang bikin kita nggak bisa menunda kesenangan adalah karena kita lupa tujuan besarnya. Kita memilih apa yang menyenangkan buat kita sekarang, bukan apa yang penting buat kita nanti. Contoh, kamu punya rencana untuk bisa punya usaha tertentu di masa depan. Kamu perlu modal usaha sejumlah sekian. Karena itu kan kamu harus tabung nih untuk bisa mencapai angka itu. Tapi di tengah jalan ternyata kamu ketemu satu gadget, satu handphone yang keren banget gitu, keluaran terbaru dari merek tertentu. Bagus banget. Padahal handphone kamu sebetulnya belum perlu diganti nih. Aduh, tapi pengen banget gitu. Kalau kita bisa kembali lagi nih ke tujuan jangka panjangnya, inget modal usaha gitu ya. Kita tahan, jangan beli sekarang. Harus nabung untuk modal usaha. Kita bisa menahan keinginan kita, menunda kesenangan kita pada saat kita mengerti apa yang jadi tujuan besarnya. Jangan nyerah dengan yang sekarang, yang kelihatan. Oh, gini aja, belum perlu ganti, ya udah jangan diganti dulu. Nanti aja. Yang sekarang kita akan lakukan adalah kita harus nabung untuk modal usaha di masa depan. Kita perlu untuk menyenangkan diri kita yang nanti, bukan menyenangkan diri kita yang sekarang dulu. Fokus pada tujuan besarannya dulu. Kesenangan instan itu seperti jalan pintas, tapi yang ujungnya adalah jalan buntu. Sementara menunda kesenangan adalah seperti jalan panjang, tapi menuju ke tempat yang benar. Don't trade what you want most for what you want now. Jangan tukar sesuatu yang paling kamu inginkan untuk sesuatu yang sedang kamu inginkan sekarang. Visualisasikan hasil akhirnya. Bayangkan diri kamu sendiri di beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Contoh, kamu pengen jadi orang yang lebih sehat. Dalam beberapa bulan ke depan, karena kamu berhasil menunda berbagai macam keinginan, berbagai macam kesenangan kamu saat ini, kamu adalah orang yang turun sekian kilo. Kemudian kamu adalah orang yang gak gampang sakit, mudah bergerak kemana aja. Jadi orang yang sehat. Contoh lain lagi, kamu pengen punya lebih banyak tabungan.
Dengan kamu bisa lebih hemat di saat ini, menunda berbagai macam kesenangan untuk membeli ini itu yang sebetulnya nggak kamu perlukan, kamu tunda semua keinginan itu, beberapa bulan ke depan kamu akan punya tabungan dalam jumlah sekian yang bisa kamu gunakan untuk membeli apa yang kamu inginkan. Sesuatu yang tadinya sulit untuk bisa kamu capai, tapi akhirnya bisa kamu capai. Ada satu quote bagus nih dari Bob Proctor yang bilang begini, "If you can see it in your mind, you can hold it in your hand." Visualisasi bikin otak kita percaya bahwa hasil itu nyata, dan itu bisa bikin kita jadi lebih sabar dalam proses untuk menuju ke sana. Menunda kesenangan bukan berarti menolak hidup yang menyenangkan, tapi kita memilih kapan dan bagaimana kita mau menikmati kesenangan itu. Setiap kali kita berhasil menahan diri, sebetulnya kita sedang membangun karakter. Dan karakter itulah yang akan membawa hidup kita jadi lebih stabil, jadi lebih tenang, jadi lebih bermakna. Hidup yang bermakna itu seringkali gak datang dari hal yang cepat. The best things in life takes time. Karena orang yang bisa menunda kesenangan hari ini akan bisa menikmati hasil yang jauh lebih besar di masa depan. Saya berharap banget video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini. Bye!